Podcast Main Bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik. Berjumpa kembali di Podcast Radar Jogja, Podcast Main Bola. Bersama dengan Rizky Kopong dan juga Pak Ananto. Kita nggak ada habis-habisnya ngomongin PSS Sleman walaupun kalah kemarin 0-3 dari Persib Bandung. Kita tetap support. Walaupun berada di dasar klasemen, tapi peluang untuk lolos dari jurang degradasi, dari zona degradasi masih tetap ada peluang. Belum tertutup. Bagaimana pasca pertandingan melawan Persib Bandung? Kita langsung aja tanya ke Mas Kopong. Gimana Mas Kopong? Setelah hasil kemarin, kalah lagi. Ya, setelah hasil kemarin tentu saja ini membuat kekecewaan yang mendalam untuk para PSS fan. Tapi saya prediksikan 4. 5 kan, Ya, 5 peluang 4, tinggal Ya. 4 menang terus. Ya. Ya. Nah, itu dan itu juga tentu saja pukulan telak untuk PSS Sleman ya. Oke. Dan karena kan mungkin setelah ini kan PSS harus bergantung kepada tim lain nasibnya untuk bisa bertahan di Liga 1 ini. Peter Hoekstra pun sehabis laga itu ngomong bahwa sebenarnya laga melawan Persib Bandung kemarin itu di awal-awal pertandingan itu timnya itu mampu mengendalikan pertandingan, tapi walaupun kebobol 1 gol ya, tapi setelah babak kedua Persib Bandung mencetak 2 gol lagi, nah itu membuat kepercayaan diri pemain Persib itu menurun. Nah, sehingga pemain PSS menurun sehingga tidak bisa memenangkan pertandingan. Oke, gitu aja. Ya udah. Oke, Pak Nanto, menguasai pertandingan, kalah. Yang menang aja kadang bisa berbalik kalah nih, Pak. Jadi kalau saya sih intinya nggak menyoroti hasil kemarin ya. Ya hasilnya memang seperti itu. Cuma saya melihat attitude pemain di lapangan. Ada sesuatu yang menarik. Mungkin hanya beberapa orang yang mengamati itu. Cuma dari situ sudah tercermin, sudah terlihat sekali motivasi pemain itu menghadapi pertandingan kemarin itu seperti apa gitu kan. Di menit 93 kalau nggak salah. Jadi itu masih ada 2 menit atau 3 menit injury time. Waktu itu kipernya PSS ini menangkap bola dari Persib ya. Biasanya kalau tim tertinggal gitu kan, meskipun tertinggal banyak, ya harus cepat-cepat bola ini dialirkan. Yang terjadi apa? Ngulur waktu. Saya nggak tahu apakah ini sengaja atau tidak gitu kan. Tapi begitu bola ditangkap, dia langsung jatuh gitu kan. Setelah jatuh itu dia nggak langsung mencari teman untuk diumpan bola atau dioper bola, enggak. Kemudian dia melepas bola di tanah. Ada beberapa pemain muda PSS kemarin yang masuk belakangan itu sempat gini-gini kan, ayo, terus kemudian ada pemain Persib itu seperti ketawa gitu kan. Loh ini gimana? Maksudnya masih tertinggal. Ya mungkin kan kalau mau membalas 4-0 kan nggak mungkin. Tapi setidaknya ada waktu ada waktu ini ya dimanfaatkan. Waktu tersisa ya. Ya, paling nggak bisa menciptakan peluang gitu kan. Ya. Kemudian bisa bisa menciptakan 1 gol minimal gitu kan. Jadi ada ya kita nggak kalah. Ada perlawanan tuh, Pak ya. Ya, intinya kan berarti kalau kita main tarkam itu main football kan ya berarti ada gol penghibur gitu loh. Minimal bawa pulang 1 gol atau piye gitu kan. Tapi kelihatan sekali sikapnya itu kok mereka ingin malah si kiper ini pengen pertandingan ini selesai gitu loh. Lah ini gimana gitu loh. Maksudnya bahkan temen-temennya itu juga bingung kenapa bola nggak langsung diumpan. Begitu bola ditangkap, udah langsung mungkin syuting ke depan atau passing lempar ke dekat tahun. Bola ditaruh, digelindingkan kok. Digelindingkan dia masih beberapa kali dorong bola pakai kaki.
Ya, mau ngapain loh, ini posisi tertinggal loh, Pong. Ya toh. Ini posisi tertinggal dan tertinggalnya 4-0 gitu kan. Dan ini kan ditonton oleh supporter gitu. Ya toh. Nah ini makanya ya nek wong Jawa karepe iki ngopo gitu loh maksud saya. Kalau memang ya kalah tapi kan ya paling enggak ada semangatnya untuk mencari peluang gitu loh. Nah itu yang sebenarnya kemarin saya kaget juga, Pak. Bana lihat nggak kemarin? Enggak, saya nggak. Nggak ngamati ya? Nggak. Saya ngamati itu, habis itu ya 2 menit, 3 menit langsung pertandingan selesai. Cuma kan nggak selayaknya seperti itu gitu ya. Ya mohon maaf, jadi sehingga bisa kita lihat kan ini menggambarkan mental dari pemain itu seperti apa. Ya memang tidak semua pemain seperti itu. Buktinya pemain-pemain muda malah mereka masih tetap fight. Semangat ya, fight. Masih tetap fight sampai akhir pertandingan. Meskipun apa ya namanya? Kualitas individu mereka jelas kalah dengan kualitas individu, Pak. Ditambah lagi pengalaman jelas kalah dengan pemain-pemain Persib ya. Tapi mereka nggak mau menyerah kok. Saya jadi ingat omongannya Jose Mourinho waktu bawa Chelsea ke sini lawan tim Indonesia All Star. Itu tuh kalah 7-1. Tim Indonesia All Star ini kalah 7-1 dari Chelsea waktu itu. Ini di pramusim lah, di friendly game. Nah, ini bukan masalah ini friendly game atau apa. Jose Mourinho waktu ditanya itu mengatakan bahwa tim Anda main tidak ada pressing, tidak ada semangat, kemudian tidak ada upaya untuk intinya begini. Memang kalaupun Anda itu merasa bahwa kalah segalanya dari tim lawan, setidaknya Anda tidak boleh kalah dengan semangat dari tim lawan. Ya. Intinya kan begitu. Nah ini kan kemarin, waduh, gimana ya saya melihat ini. Jadi ada sesuatu yang memang menjadi PR besar di tim ini. Dan ini kalau nggak dicermati oleh manajemen, saya pikir juga akan sulit. Apalagi ke depan ini kan 4 pertandingan harus menang semua, ya kan? Dan parahnya lagi kan sekarang nggak ada sistem playoff. Ya, nggak bisa playoff. Jadi 3 ini harus otomatis Degradasi. degradasi ya. 3 apa 4 Pak? 3 ya? 3. 3 ini otomatis degradasi. Kalau dulu kan masih ada playoff ya, lawan tim divisi Liga 2 yang menang playoff gitu kan. Nah ini kan harus semuanya sudah ditentukan. Jadi fix ini 3. Nah sekarang 3 di atas kita di atas PSS ini kan otomatis tinggal Semen Padang kemarin tampil bagus ya, menang lawan Persija. PSIS hasil minor dibantai Barito. Tapi kan kita lihat bukan Barito, Borneo. Borneo. Tapi kan kita lihat perlawannya Pak PSIS seperti apa. Ya kan, mereka nggak berhenti kok sampai pertandingan itu selesai. Ya kan, mereka nggak berhenti meskipun mereka sudah kalah 3 atau 4 gol ya. 3-0 di babak pertama atau 4-0 di babak pertama, tapi mereka fight kok. Ya kan, fight sampai akhir sampai bisa menciptakan 2 gol. Minimal ada merasa bahwa ada tanggung jawab lah dari pemain gitu. Terus kemudian Madura itu masih menyimpan 1 pertandingan sisa kalau nggak salah. Nanti dia masih 29, nilainya juga sudah di atas. Terus kemudian ini selisih dengan Persis, kalau Persis sudah jauh ya Persis. Persis sudah jauh. Kemarin menang itu kan, menang di kandang sendiri. Dan ini sudah ibaratnya mungkin ya boleh dikatakan setengah kaki Persis ini sudah bertahan lah di Liga 1 tahun depan. Nah, ini yang harus diperhatikan juga gitu. Mungkin itu Pak dari pertandingan kemarin. Yang menariknya Semen Padang itu bisa menang setelah penasihat tim ya, Andre Rosiade ya. Itu menghadap ke PSSI ya. Menghadap PSSI minta agar pertandingan dipimpin oleh wasit asing. Dan di PSS Sleman ada bupati kita, Pak Arda. Pak Arda mendatangi manajemen untuk menanyakan gimana ini kok kalah lagi gitu. Nah, kamu udah dapat informasi belum hasilnya pertemuan dengan manajemen PSS di Jakarta seperti apa? Ya itu kan yang buat si Delima Mas. Bukan kamu? Bukan Oh, aku. jadi belum ada infonya? Udah dari kemarin lah.
Itu langsung kada dibuat terima itu. Setelah ketemu dengan ini. Ya intinya ini ingin apa namanya, kalau saya baca-baca kemarin di media itu, ya ini kan udah 2 kali. Ya, yang Yang pertama pertama waktu itu apa kalah musuh nanti kayak lali Solo ya. Nah itu terus yang ini kemarin. Nah intinya kan dari pihak Pemkab Sleman itu ingin apa namanya, PSS tetap bisa bertahan di Liga 1. Bagaimana caranya? kamu udah bertanya dengan Peter Sok atau manajemen tentang 4 hasil pertandingan ini? Langkah konkretnya untuk bertahan ada nggak? Atau yang sudah pasrah? Udah di sisa 4 pertandingan ke depan ya Mas ya. Peter Hustra itu menargetkan 3 kemenangan. Ini dulu 4, Sekarang 3. sekarang turun lagi 3. Ya, Ini Ngalah sama siapa ini berarti 4-1 lagi ini? nggak tahu ini. ini kok dikurangi Benar terus. gitu, kurang terus. Nggak tahu, nggak Besok tahu. 1. Besok terus 1 terus gimana? Apa gara-gara PSIS juga kalah kemarin gitu kan? Ini kan masih lawan PSIS nggak, Bang? Masih kan? Masih lawan PSIS, masih. Itu mungkin pertandingan yang menentukan juga ya. Lawan Madura pun masih ya kalau nggak salah. Masih. Madura tuh. Ya. Gimana nih? Laga selanjutnya Petrusra akan melakukan apa nih, Bang? Kira-kira, Bang? Ya, ya Mas Di ya. 4 laga ini. Ya tentu saja meningkatkan kepercayaan dari pemain loh. Sing harus berusaha dan besok kan di kandang tetap meminta apa namanya, para PSS fan itu tetap mendukung Wow, selalu kok PSS fan. Itu yang ngomong Peter. Peter Hustra. Nggak disuruh pun pasti udah didukung gitu kan. Tinggal pemainnya Tinggal pemainnya. merasa didukung nggak gitu. Ya. Nah, kalau Pak Anto melihat langkah sampai Bupati turun gunung nih, Pak. Nanyakan ke manajemen untuk komitmennya terhadap PSSI seperti apa, Pak? Nggak hal seperti itu. Ya, Nek, mungkin dari kacamata Pak Ardo itu, dari kacamata Bupati ada yang salah dari manajemen. Ada yang salah di manajemen. Ya mohon maaf ya. Kita mohon maaf bukan dalam artian kita membanding-bandingkan. Manajemen ini bisa dibilang kan dalam tanda kutip orang di luar Sleman ya, Pong ya, di luar Jogja ya, sama dengan PSIM. Manajemen itu top manajemen, manajernya itu juga bukan asli orang Jogja, tapi mereka bisa paham karakter Jogja itu seperti apa, ya toh. Dan pengetahuan manajernya PSIM ini kan berbeda sekali ya, kita akui lah, ya toh. Ya mungkin Pak Harto juga melihat PSIM aja bisa, apalagi kok PSS nggak bisa belajar gitu kan, manajemennya gitu, seperti apa. Nah ini mungkin yang jadi pertanyaan dari Bupati ya. Dan sekali lagi Bupati juga kan punya apa ya namanya, punya kepedulian besar lah keberadaan PSS ini di Liga 1. Karena ya apapun ini membawa nama Sleman kok. Ya diakui atau tidak ini membawa nama Sleman. Dan tim ini kan juga meskipun dalam tanda kutip manajemennya itu bukan orang Sleman, tapi mereka tetap milik Sleman gitu kan. Milik warga Sleman yang sangat dibangga-banggakan oleh warga Sleman. Jadi saya pikir wajar lah Pak Bupati menanyakan itu. Bedanya dengan Semen Padang, kalau Semen Padang menanya ke PSSI, Pak Bupati ini ke manajemen. Ya kan. Berarti di Semen Padang manajemennya sudah oke. Bisa dibilang kan seperti itu, Pak. Sementara di PSS ini manajemennya belum oke gitu. Nah, ini yang harus dipertimbangkan. Nah, sekarang masih ada 4 pertandingan tersisa ya. Cuma kan kembali lagi di sini kita sudah harus berpikir, kalau misalnya nanti apes-apesnya, pahit-pahitnya degradasi, ini juga manajemen harus bekerja keras secepatnya. Tidak boleh langsung plus hilang tanpa ada kerja lagi. Ingat, PSIM waktu dipegang Kasar tadi, ya kan, itu nggak lolos ke Liga 1. Tapi manajemen dan presiden klub ini langsung gerak cepat, langsung rapat, ya toh? Langsung rapat saat itu juga. Apa nih yang harus dilakukan musim depan? Meskipun ini agak panjang. Mulainya manajemen ini bekerja, kan? Seperti yang kemarin diceritakan, toh. Dan ini kan yang ngomong kan manajemen langsung, kan?
Jadi kerja itu tidak dimulai saat musim kompetisi ini Mulai. akan berjalan. Tapi setelah kompetisi selesai, ini juga harus sudah mulai kerja. Ya kan? Apalagi di Liga 2 tahun depan itu bukan hal yang mudah loh. Ya kan? Bukan hal yang mudah. Pasti lebih ketat. Kalaupun bertahan, itu juga mulai sekarang ini juga harus mulai dipersiapkan betul. Ya toh? Ya, harapannya apa? Agar musim depan tidak mengulang seperti kejadian musim ini. Ya. Ya. Kalau memang manajemen gitu-gitu aja, maksudnya nggak tergerak untuk itu ya, sama aja. Musim depan pun juga sama gitu loh. Ya. Ya. Apakah kalau gonta-ganti pelatih ini bolak-balik 3 kali, tapi manajemen ini kan belum dievaluasi. Ya. Ya kan, nggak tahu nih owner seperti apa. Ya kan sekali lagi karena ini perusahaan ya kok. Ya kan, apakah manajemen cukup perusahaan owner ini cukup puas dengan kinerja manajemen gitu kan? Nah, mungkin kan seperti itu. Atau ada latar belakang di balik itu. Ya kita nggak tahu semuanya. Oke. Tapi yang jelas owner ini kan investornya sudah keluar duit banyak untuk membiayai PSS ini kan. Dan mereka juga pengennya kan PSS ini berprestasi. Nah ini yang harus dilakukan. Jadi tidak bisa ini kemudian ya kayak pertandingan kemarin. Jadi ini kompetisi ini belum selesai, pertandingan itu belum selesai, tapi kok kelihatan malah mengulur-ulur waktu agar pertandingan cepat selesai. Lah ini kalah 0-4 loh, gitu kan, kalah 0-4 ini. Kalau menang nggak apa-apa ya, itu taktik. Lah apakah ini masuk dari taktik kan ya nggak mungkin tuh. Nah ini kan perlu disorot juga, maksudnya perlu ya kita kritik lah. Attitude seperti ini kan nggak pada tempatnya. Ya mohon maaf, karena saya lihat di televisi dan pemain Persib itu malah ketawa loh, malah ketawa gitu. Pemain PSS yang lain udah, wah yuk bola cepet dialirkan, tapi ini masih, ini pertandingan ini masih 2 menit 3 menit masih ada kemungkinan loh dalam sepak bola loh, ya toh. 1 detik terakhir aja bisa segala sesuatunya bisa terjadi loh. Nah ini kan seperti ini. Nah ini jadi ya itu kalau bupati itu berarti memang yang sudah betul bupati menanyakan ke manajemen itu. Kan berarti problemnya ini ada di manajemen. Kalau problemnya di pelatih kan sudah bolak-balik ganti. Ya kan? Kalau problemnya pada pemain, ya itu pemain itu kan pilihannya manajemen. Ya kan? Nah sekali lagi dalam memilih pemain ini juga harus jeli ya. Ya kayak beberapa orang owner itu, bapak presiden direktur itu kan sekarang mengedepankan mencari manajer yang benar-benar tahu tentang sepak bola gitu kan. Benar-benar tahu dengan sepak bola, pengetahuan sepak bolanya ini luas gitu kan. Kemudian tahu seperti apa sih dinamika sepak bola Indonesia ini tahu. Itu aja nggak cukup. Yang berikutnya yang paling penting itu harus jujur dan nggak main uang. Ini kan. Ya. Ya kan. Kita kan dengar dari presiden ke mana-mana ya. Ya itu yang harus bisa. Mungkin itu Pak. Kita lihat di sosial media, di podcast kita terutama. Kalau kita bahas PSS, kayaknya supporter sudah hopeless ya. Wes kalah, wes Liga 2 wae ya. Sama kayak kemarin hasil kalah lawan Persib itu kan udah banyak sekali nada-nada pasrah lah supporter itu. Nah, kamu lihat situasi seperti ini seperti apa, Bang? Lihat supporter sudah pada keadaan seperti saat ini, apa tanggapan kamu? Ya memang ya kalau dilihat dari keadaan ya memang sangat-sangat berat ya Mas ya untuk bisa bertahan. Ya memang benar jika teman-teman supporter itu sudah dalam tanda kutip pasrah, banyak yang Mas itu. Tapi saya yakin kok teman-teman supporter ini tetap walaupun apapun hasilnya, apapun kondisinya, mereka tetap cinta PSS kok. Lihat aja besok mungkin di laga kandang lawan PSM ini tetap aja ramai di Maguwo. Ya Mas, seperti biasa. Pasti ya. Ya Pak, kalau dilihat dari tadi Pak Anto mengatakan squad atau manajemen, andaikan nih PSS itu bertahan ataupun juga terdegradasi. Kalau Pak Anto yang melihat dari awal perjalanan PS Sleman hingga sekarang, ini berapa persennya squad PSS-nya harus dirombak kira-kira untuk ngadu musim depan Pak? Seandainya dia degradasi ataupun bertahan itu. Yang jelas mungkin kalau bertahan kan ya, mungkin dari pemain asing mungkin hanya satu
Satu Hanya satu pemain asing main asing satu aja. di posisi penyerang. Bisa dicari. Vico. Iya. Kemarin tuh lucu ya. Berarti nggak layak semua nih, Pak. Nah kalau Gini loh, Hampir tidak layak lah. di sebenarnya. tim lain Hampir gimana tidak layak. gitu? Sekarang kita lihat pertandingan kemarin yang terakhir. Oke. Saya tuh heran dengan positioningnya Cardoso sama Cirinho. Ya kan. Persib ini terkenal main dengan lini belakang yang sangat disiplin. Persib itu jarang sekali memainkan sepak bola dengan pertahanan tinggi. Itu jarang. Meskipun dengan tim papan bawah. Jarang. Karena apa? Persib itu mengandalkan bola-bola daerah ke depan. Ya. Jadi bolanya itu progresif ke depan terus. Mereka tuh tidak segan untuk memainkan umpan-umpan panjang. Dan mereka main di belakang itu sangat disiplin. 3 backnya itu jarang sekali meninggalkan posnya. Ya kan? Nah, 2 winger asing SS ini kemarin seperti takut berada di kotak penalti. Mereka itu seperti stuck gitu loh. Saat gelandang-gelandang PSS ini bisa merangsek ke depan, posisi mereka itu tetap di sayap. Kenapa mereka nggak coba mencari ruang menusuk ke depan? Karena di situ kemarin itu nggak ada strikernya loh, Bang. Gitu. Sampai menit keberapa sebelum si Tokantin masuk. Apakah ini instruksi dari pelatih atau bagaimana? Tapi kan dari beberapa kali sempat memegang bola, sempat nganu bola lini tengahnya ini kan nggak ada pergerakan 2 pemain asing ini loh. Ya. Ini nggak ada perubahan sama sekali. Nah ini yang harus, masa pemain seperti ini dipertahankan. Ya mohon maaf ya. Ya, itu yang evaluasi. Karena saya ditanya bahan kan harus jujur. Ya kan? Ya, toh? Ya mungkin itu yang harus dievaluasi. Terus kemudian harus lini tengah ini juga nggak ada pemain yang jadi leader ya kan. Ya leadernya ada Vico, cuma satu. Vico aja bingung, dan kemarin itu pemain PSS itu seperti main dengan naluri dia sendiri. Maksudnya tidak ada konsep, tidak ada apa. Autopilot. Ya, jadi mungkin instruksinya pelatih mungkin sudah diinstruksikan, cuma nggak jalan di lapangan itu. Nah, cuma kreativitas pemain-pemain depan ini sangat minim kemarin, terutama 2 pemain asing yang sebenarnya ini kan diharapkan menjadi tulang punggung ya. Tanpa kita mengesampingkan bahwasanya memang materi utama tim PSS ini banyak yang absen. Ya. Contoh ini kan kayak back tengah siapa yang senior yang bekas pemain Fahrudin. Fahrudin itu sampai akhir musim mungkin dia absen loh. Kemudian Kleberson ini di beberapa pertandingan sudah. Kemarin Vico juga bermasalah. Ya toh. Terus kemudian siapa lagi? Andre Gomez. Rico absen. Rico cedera juga. Enggak, Akumulasi ya toh. Terus Irfan ada. Kemarin cedera juga. Siapa yang satu cedera backnya itu? Lupa namanya, pemain muda. Itu kan harus keluar juga. Ivan ya. Ya toh. Kemudian Cardoso kemarin juga terpincang-pincang gitu. Terpincang-pincangnya nggak tahu apakah memang itu kram atau memang memang mentalnya sudah jatuh karena tidak bisa berbuat banyak di lapangan atau seperti apa gitu. Terus lini belakang juga kurang tebal ya, dalam artian materinya itu kurang tebal. Begitu ditinggal si Kleberson, ditinggal Fahrudin, ini jadi goyah gitu kan. Terus juga sektor kiper gitu kan. Kipernya ketoknya juga apik, D2, tapi kan antisipasi dari beberapa pertandingan itu kan meleset terus gitu. Itu kemarin Pra bilang sempat kaget loh, katanya 2 meter lebih tuh. Iya. Ternyata postur itu juga tidak tidak menjamin gitu loh. Kalau Van der Sar kan sesuai. Ya kan, mungkin Tinggi, lihat aja bagus. Hernando Ari ya, Iya. meskipun dia nggak tinggi-tinggi banget tapi refleksnya bagus, positioningnya juga oke, timingnya juga oke. Nah mungkin
Ya kalau mungkin saya bilang ya, kalau saya juga melihat kredit bagi pemain-pemain muda kemarin. Meskipun dari pengalaman mereka kalah, tapi mentalnya mereka wah berani kok main. Ya, jadi kalau memang pengen ya menaikkan pemain-pemain muda lebih banyak. Dan kemudian kalau pemain asing ya itu jangan beli kucing dalam karung, ya kan. Harus benar-benar teliti, jangan mudah tergoda oleh bujuk rayu agen, Diskon. ya kan. Karena agen ini juga pengaruhnya sangat besar dalam pemilihan Iya. pemain gitu. Dan nanti ya itu harus di lini tengah ini harus ada jenderal lapangan tengah yang cukup kuat, terutama gelandang bertahan. Kelemahannya di PSS ini kan gelandang bertahannya ini kan juga kurang kuat ya. Kemudian gelandang menyerangnya juga masih bergantung pada satu orang. Kemudian di back ini, di belakang ini ada Kleberson sama Fakhrudin yang sebenarnya punya pengalaman, punya kemampuan, tapi ternyata juga absen. Pelapisnya praktis tinggal Gomez yang kemarin rutin main loh. Iya. Ya kan? Yang lain ini kan pemain-pemain yang minim jam main gitu. Nah ini yang harus dipikirkan besok. Ya tergantung manajemen nanti mau seperti apa. Yang jelas ya kalau saya sih kalau memang nanti degradasi pun ataupun bertahan, kerja manajemen ini nggak selesai setelah kompetisi ini selesai. Ya kan, harus ada langkah-langkah ke depan ini seperti apa, terutama dalam membangun tim. Karena semua tim itu juga mulai berbenah loh, ya kan, mereka semua berbenah semua gitu kan. Jadi nggak ada tim-tim yang sesuk dipikir sesuk gitu kan. Nggak, ini semuanya langsung berbenah kok. Jadi sebelum kompetisi ini selesai, ini kan kita sudah banyak selintingan nih. Beberapa pemain sudah didekati klub gitu kan, sudah bicara dengan klub gitu kan. Klub-klub ini sudah bicara dengan beberapa pemain untuk musim depan gitu. Ini kan berarti apa? Berarti kan sudah ada proses untuk pembenahan tim atau pembangunan tim, pembentukan tim lebih awal. Nah ini yang harus dilakukan. Kalau kemudian selesai mesti bertahan dan kemudian selesai berhenti di situ, ya sama aja. Nah kita juga nggak tahu dari manajemen ini, dari semua pemain yang ada di skuad ini, yang punya kontrak jangka panjang itu siapa? Gitu kan. Ya toh? Kalau nggak salah Hamisi ini kan sudah beberapa musim di sini kan. Nah, ini musim kedua atau ketiga kalau nggak salah di sini. Yes. Apakah ini setiap musim dikontrak ataukah memang ini dia punya kontrak jangka panjang gitu kan. Karena sekarang itu banyak klub itu juga yang sudah berani kontrak jangka panjang gitu kan. Lebih dari satu musim. Kalau dulu kan Satu musim. ya kan Kontrak semua putus. pemain Liga Indonesia itu bisa dikatakan punya julukan one season one club. Gitu loh Bang. Kalau sekarang ini agak beda. Gitu Pak. Ya, kalau dari kacamata kamu, Bang, gimana nih keadaan skuad PSS Sleman sendiri? Berapa persen sih yang kalau untuk musim depan kamu yang layak untuk dipertahankan lah di PSS? Kamu yang memelatih setiap hari kan? Ya pira Mas 30 paling. 30%. Nah, piye kok ngono kuwi ya. Maine. Saya kalau nonton PS ada yang saya soroti nih, teman di belakang sih kalau saya. Yang selain Betinho lah saya, Betinho sama Gomez ini. Kadang-kadang apa ya, kayak mereka tuh kayak bingung loh Pak. Kayak kemarin kena terupas. Terus siapa gol kedua itu? Golnya siapa? Iya. Nah, itu kayak back itu kayak Ciro ya, yang diajak lari Ciro. itu kayak pertama sprint backnya kurang, terus kayak tenaganya nggak ada itu. Gimana Pak? Tanggapannya Pak? Itu kalau saya lihat gini. Sering loh kayak PS ngalamin gol seperti itu. Ya itu kemampuan membaca permainan gitu ya. kan. Pertama dan yang kedua pemain ini juga harus punya dikasih modal ya. Pengetahuan tentang cara main calon lawan. Karena masing-masing tim di Liga Indonesia sekarang itu punya karakter bermain sendiri-sendiri loh. Dan karakternya ini berbeda jauh dari satu tim dengan tim yang lain itu kan. Persib ini jauh cara mainnya dengan Persija itu jauh. Ya kan? Dengan Dewa United jauh cara mainnya. Ya kan? Kemudian Madura United ini juga jauh. Persebaya itu juga cara mainnya berbeda.
Nah ini pemain-pemain ini kelihatan nggak dibekali. Persib itu paling seneng dia main bola-bola panjang terupas langsung ke depan. Karena dia punya pelari-pelari yang cepat. Ada Beckham Putra di situ. Meskipun kecil itu kencang Beckham itu. Yaitu kemudian ada Ciro. Ciro itu selalu mengandalkan adu lari. Ya kan, nggak pernah dia bermain dalam artian main bola-bola pendek di ruang yang sempit itu jarang. Dia pasti ngajak lari. Ya kan? Nah, ini yang harus dipahami. Begitu back PSS flat naik ya toh. Ini covernya ini nggak saling pengertian, Pak. Ya, sering. Ya kan? Jadi 4 back ini berdiri sejajar. Kalau 4 back berdiri sejajar menghadapi tim-tim dengan karakter pelari-pelari seperti ini sangat mudah ditembus. Gitu kan. Harus ada yang mencoba cover gitu kan. Harus mengantisipasi jangan ada trupas gitu kan. Ya mungkin bagus untuk jebakan offside. Cuma sekarang kalau pemain itu punya kecepatan lari yang bagus dan dia punya visi yang bagus, dia itu pasti tidak akan menempatkan dirinya dia sejajar dengan back lawan. Tapi mereka akan lebih memilih 3 atau 2 langkah di depan back lawan atau di depan garis pertahanan lawan. Karena apa? Dia punya kemampuan lari lebih. Dia kan hadapi depan gitu kan. Sementara back kita kan membelakangi gawang. Otomatis dia harus baris badan. Kalau enggak miring. Ya kan? Nah, kalau dia punya kecepatan lebih, meskipun 2 meter di depan garis pertahanan, tapi dia begitu ada bola terupas, dia berani lari. Gitu loh, Bang. Itu, Pak. Jadi kemungkinan kemarin karena pengalaman. Kemarin kan banyak pemain muda. Ya kan? Yang di situ yang senior cuma Gomez. Ya toh. Gomez ini juga bukan defender yang punya kecepatan di atas rata-rata. Kecepatan dia ya rata-rata lah. Gitu kan. Terus kemudian posisi wing back kiri waktu itu kan dikasih pemain muda. Kemudian di situ nggak dipasang wing yang punya kecepatan lari, ya kan? Kayak Dion kemarin justru malah ditarik ke atas kan. Nah ini yang menjadi karena memang materi kalau saya lihat materi pemain, Gustra ini bermasalah betul dengan materi pemain yang ada. Benar. Nah, makanya kemarin kan jadi bulan-bulanan ketika diajak lari pemain-pemain Persib. Iya. Ya toh? Bahkan itu tidak aja laga Persib. Saya kemarin laga lawan Dewa pun seperti itu. Dewa sebelumnya Persis pun lawan seperti itu. Selalu kalah ya. Dia main tinggi. Apalagi Persis ya. Persis itu si sayap kirinya yang kecil itu siapa namanya? Altaf Indi itu kecepatannya bagus gitu kan. Terus kemudian mereka punya juga yang namanya Sidibe. Itu juga punya kecepatan bagus. Belum lagi Sananta. Dia kan pelari-pelari semua. Nah, sementara PSS ini menerapkan garis pertahanan yang flat gitu loh. Dan ini ya karena memang kembali lagi ke jam terbang dan pengalaman, Pak. Ya kan, meskipun pemainnya ini sudah berumur tapi dia kalau punya pengalaman, dia jarang diajak. Kalau diajak lari, dia jarang kalah karena apa? Dia punya pengalaman. Cukup covering tutup aja. Kemarin gol kedua atau gol ketiga itu kalah lari itu. Iya, gol kedua itu. Itu diajak lari Ciro. Itu gitu, Pak. Ya, setelah tinggal 4 laga ini saya cukup menggelitik ya, Pak. Saya sering baca berita yang tidak terlihat tuh Presiden PSS Gusti Randa udah jarang terdengar suaranya. Kira-kira apa nih, Bang? Emang manajemen tingkat atas sudah lepas tangan atau seperti apa? Kamu nggak pernah hubungan lagi dengan? Kita nggak pernah. Nggak pernah. Kita semua teman-teman wartawan juga WA juga sudah. Udah nggak dibalas. Nggak direspon lagi. Gimana kita juga nggak tahu seperti apa kondisinya. Dengan situasi seperti ini apa, Pak? Tanda-tandanya apa nih? Memang ada
aksi bungkam, nggak mau bicara atau ya sudahlah. Ya tanda-tandanya gampang sih, Pak, karena kalah terus. Coba kalau itu menang terus, wah pasti tampil gitu kan. Ya cuma begini, maksudnya ya kita tahu lah, kita tidak menafikan bahwa memegang tim sepak bola itu berat. Iya. Cuma kan yang lebih berat itu mencari dana untuk membangun tim sepak bola atau membiayai tim sepak bola. Itu yang paling berat. Gitu kan. Saya nggak tahu yang mencari dana di PSS ini siapa. Apakah presiden klubnya, apa manajernya gitu kan. Ataukah memang ada investor yang memang punya dana besar untuk Iya. itu. Saya nggak tahu itu kan. Ya mungkin saja karena kita berpikiran positif aja. Presiden klub ini benar-benar membangun tim dengan jerih payah dia dalam pengalihan dana, sehingga saat tim terpuruk ya itu wajar lah, manusiawi. Semua orang itu pasti juga kondisinya juga nggak enak kan, nggak enak ya Bang ya. Jadi kita pun kalau dalam posisi itu mungkin juga akan melakukan hal yang sama gitu Pak, manusiawi gitu. Diam. Ya mau gimana ngomong ya, dalam pertandingan itu kan bicaranya itu kan bicara hasil. Iya. Ya kan, kita mau ngomong pinter ngomong apapun di atas kertas, di atas meja. Tapi kalau dalam kenyataan di atas lapangan itu hasilnya kalah, ya percuma kan. Ya kan, itu aja, sudah simpel aja. Jadi ya alangkah baiknya sih seperti itu, daripada kalah kok kemudian beralasan terus gitu kan. Dan muncul di publik kemudian malah jadi bulan-bulanan. Gitu kan. Saya pikir mungkin ini manusiawi lah, manusiawi. Kalau kita dalam posisi itu, di posisi beliaunya juga mungkin akan melakukan hal yang sama, Pak. Jadi kita kembalikan lah, kita analogikan lagi. Kadang orang itu kan juga piye to? Ane tim ini kok menang wae gitu kan. Lah rumangsamu apa mereka itu diam kan enggak sebenarnya. Dia juga pusing gitu, lebih pusing, Pak. Karena dia harus bertanggung jawab pada investor loh. Kalau Kopong itu enak, cuma nuling, masuk lapangan, masuk stadion, nggak bayar lagi ya, Bang. Karena dapat undangan ya, liputan, kemudian membuli kalau kalah seperti kita semua ini lebih enak gitu, Pak. Tapi yang lebih berat itu kan memang mengelola klub gitu kan. Ya kalau saya, kalau ditanya bahana, gimana Pak? Ya ini manusiawi Pak. Apalagi Manusiawi. Razi pernah bilang kan, untuk ngelola klub Indonesia itu nggak ada yang untung katanya kan. Nggak Hampir ada semua yang, rugi. nggak ada yang untung. Karena gini, monetisasi klub sepak bola itu juga masih sulit di Indonesia. Masih sangat sulit. Semua orang tahu. Saya lebih tahu itu. Bisnis bakar uang berarti ya. Ya mulai dari awal sampai liga, waktu saya liputan divisi 2A. Itu kan divisi 2B. Ibaratnya kayak pertandingan Tarkam pun kita liput. Semua tahu bahwa bisnis sepak bola di Indonesia ini sulit untuk dimonetisasi. Itu semua tahu. Yang mengherankan saya malah Pak. Yang mengherankan saya masih ada orang yang mau berinvestasi di sepak bola. Itu yang saya acungi jempol. Benar loh. Jadi ya memang beberapa orang ini juga kita harus kasih acungan jempol. Ya, jangan kita cuma membuli aja Pak. Memberikan hiburan walaupun rugi gitu Pak ya istilahnya. Jadi gini, jadi orang yang berkecimpung di sepak bola Indonesia itu dalam tanda kutip itu sudah orang gila bola. Mereka sudah nggak memikirkan apapun. Hanya mereka seneng kalau mereka itu bisa mengelola klubnya ini. Jadi sudah nggak ada sepak bola di Indonesia itu masih pada taraf itu. Belum pada industri yang lebih maju. Masih pada taraf itu. Cuma arah ke industri itu sudah mulai ada sekarang. Jadi sudah mulai ada. Cuma perkembangannya itu sangat-sangat lambat. Dari Liga Indonesia tahun 94 ya. 94 apa 90 ya? 90 Pak. 90 digulirkan. 94 ya, yang Persib juara itu kan? Iya, Persib sekali pertama kali Liga Indonesia digulirkan yang penyatuan antara Perserikatan 94 dengan itu. Galatama itu sampai sekarang ini 94 sampai 2025 berapa tahun, Bang?
Udah hampir 30 30-an. 31 tahun. 31 31 tahun. Perkembangannya dari tahun ke tahun ini sangat lambat. Sangat lambat. Kan? Beda dengan, mohon maaf, Jepang. Jepang memulai J-League itu setelah Liga Indonesia 1, Liga Indonesia itu digulirkan. Setelah itu Jepang. Nah, Jepang sekarang sudah di mana, Indonesia masih di mana kan? Ya, itu udah kelihatan. Nggak usah jauh-jauh dari Jepang. Dengan MLS juga kita sudah jauh lah tuh. MLS kan mulai tahun 90 berapa kan baru setelah Piala Dunia di Amerika kan waktu itu. Nah, kemudian di jalan. Nah, kemudian dengan Liga Thailand aja kita masih tertinggal. Dengan Liga Kamboja, ya kan, kita juga mulai ditinggalkan. Baik dari sisi pengelolaan klub, baik dari sisi industrial sepak bolanya, baik sisi dari permainan timnya. Jadi kita sudah mulai itu. Jadi ini sudah, ya orang bilang bahwa, J-League itu dulu berguru ke Indonesia. Iya berguru, tapi mereka nggak meniru. Gitu. Mereka melihat bahwa, Liga Indonesia itu nggak cocok bagi mereka. Mereka nggak ambil itu, gitu kan. Mereka di sini itu cuma lihat aja. Piye toh Liga Indonesia pertama itu digulirkan. Oh ternyata ini, wah batinnya wong J-League tuh, wah ini gak prospek ini. Dia tinggalkan lagi. Dia nggak mengambil sepenuhnya sebenarnya. Dia nggak mengambil. Mungkin yang diambil itu era Galatama gitu kan. Jadi klub-klub itu dulu dibiayai oleh perusahaan. Gitu. Ya, Galatama. Nah ini ya kalau Bana tadi bilang bahwa mengelola klub Liga Indonesia itu nggak ada yang profit, memang benar. Bali United yang sudah IPO itu juga belum profit rugi. Tapi kan progresnya ke arah sana sudah kelihatan. Maksudnya sustainable-nya usia klubnya, masa depan klubnya ini kan terjaga. Profesionalisme sudah terlihat ya, Bali Profesionalisme sudah terlihat. Kemudian ya tapi ya mohon maaf mungkin karena ya itu tadi perubahan dari tahun ke tahun itu sangat lambat itu. Sampai saya terakhir liputan sepak bola itu kan tahun 2013, 2015, Bang. 2012 lah, 2012. Itu saya mulai liputan 2003 saya sudah liputan sepak bola Indonesia. Itu ya dari saya liputan sekian tahun, 10 tahun ya sama. Gitu kan. Masih sama. Problemnya masih sama. Itu yang membuat jadi memang ya agak lain memang Liga Indonesia ini. Nah, sekali lagi kita juga sampai di detik ini kan kayak PSS, sekelas PSS yang tim profesional. Biasanya tim profesional. Iya. Training ground itu nggak punya. Nggak usah bicara stadion lah. Training ground itu nggak punya. Gitu. Bali yang punya kan Dewa. Bali United udah mulai punya. Borneo udah mulai. Dan yang punya training ground itu kelihatan mereka ada di posisi mana, mereka udah mulai kelihatan. Manajemennya sangat tertata itu. Tapi Borneo pun timnya kaya, iya kaya. Tapi mereka juga belum profit kok kelihatannya. Itu loh. Nah, jadi memang ini karena masih dalam taraf kesenangan owner. Kegilaan owner, dan kita bersyukur punya orang-orang seperti ini. Coba kalau dalam sepak bola Indonesia itu enggak orang-orang yang memiliki kegilaan sepak bola ini hanya memikirkan profit dan tidak profit itu. Nggak ada sepak bola Indonesia mungkin itu. Semuanya dikelola oleh negara kayak Singapura itu. Singapura itu dapat subsidi dari negara karena memang mereka cari pemain sulit. Penduduknya cuma berapa kan? Nah, lain di Indonesia ini loh. Nah, sekarang ya. Jadi yang profit itu pemainnya baru. Kesejahteraannya tambah bagus. Sama agen. Ya kan? Sama agen. Dari tahun ke tahun ini tambah bagus. Tapi bagi klubnya ini masih nelongso, mohon maaf.
Ya toh, mohon maaf. Pemainnya santai aja gitu. Malah bagus. Sekarang banyak anak-anak muda yang pengen bercita-cita jadi pemain sepak bola. Kopong aja kalau dulu nggak dicoret dari SSB pasti jadi pemain bola ya Bang ya. Daripada jadi wartawan ya. Ya gajinya pemain sepak bola itu Bang, 1 bulan itu mungkin 10 kali lipat dari gajinya wartawan itu kan. Gitu Bang. Iya. Gitu Bang. Ya Bang, oke jelang laga melawan PSM ya besok ini ya. Hari apa itu Bang? Mainnya? Sabtu. Hari Sabtu nanti. Ada kabar terbaru apa nih di hari Senin ini kira-kira? Ada yang cedera mungkin ataupun terus melakukan apa? Kalau cedera kan belum update Mas. Ya. Update karena kan mungkin baru besok ya yang latihan ya. Oke. Terus apa namanya yang jelas Rico udah kembali dari absennya apa itu akumulasi sama besok kan di kandang ya. Iya. Nah, kita lihat bagaimana nanti permainan PSS apakah bisa mencuri poin dari PSM yang tim papan atas atau gimana. Loh, tuan rumah kok mencuri poin. Oh iya, Meraih mendapatkan poin poin. pun. Mempertahankan 3 poin Iya, kalau tim tuan mempertahankan 3 rumah. poin. Iya kan? Gitu, Mas. Oke. Lawan PSM gini Pak. PSM kan bukan PSM 2 tahun lalu yang masih dikuat oleh Ramadan Sananta ya, yang begitu superior. Ini gimana peluang PSS untuk lawan PSM besok? PSM itu salah satu tim di Liga Indonesia yang sangat konsisten dengan karakter permainan itu. Ya. Meskipun pemainnya banyak yang berganti, tapi karakter permainannya itu nggak hilang. PSM tetap PSM di tangan Bernardo Tavares. Dari Bernardo Tavares masuk ke Liga Indonesia pertama kali dia pegang PSM sampai sekarang karakternya nggak berubah. Dan inilah salah satu tim yang punya karakter paling kuat ya. Salah satu tim yang punya permainan kuat di Liga Indonesia. Karakternya jelas. Karakternya apa? Bahwa pemain-pemain PSM ini memainkan sepak bola yang sangat disiplin. Mereka sangat disiplin, terorganisasi dengan baik. Ya kan? Baik dalam hal melakukan serangan. Kemudian bagaimana mereka mendelay serangan. Kemudian saat mereka berusaha menutup gerak atau serangan-serangan pemain lawan. Itu mereka sangat terorganisasi. Ya toh? Yang kedua, mereka rata-rata punya kemampuan pemain yang bagus. Kemampuan dalam artian di sini punya fisik yang oke. Ya kan? Kemudian mereka meskipun rata-rata pemainnya muda dan asli Makassar, tapi kedalaman skuadnya itu bagus. Kualitas antara pemain inti dengan pemain pengganti ini sangat tipis. Jadi siapapun yang turun gak akan mengubah karakter dari permainan PSM yang asli gitu. Justru menghadapi PSM besok itu lebih berat dibanding menghadapi Persib gitu kan. Persib kita main di sana ya toh. Dan Persib ini posisinya dia. Tapi PSM itu main di kandang maupun di tandang mereka sama saja, karakternya nggak berubah. Dan Tavares itu sudah bisa menerapkan apa yang dia mau kepada pemain. Dia sudah pemain-pemain PSS itu cepat dalam menutup gerak permainan dari PSS. Nah, kalau PSS main kayak gaya saat menghadapi Persib kemarin, yang boleh dikatakan dalam tanda kutip tidak ada kreativitas sama sekali dan tidak ada pergerakan pemain dari PSS, ini berat. Harus aktif dalam bergerak pemain-pemain PSS ini. Karena apa? Kalau mereka statis, PSM ini akan mendominasi. PSM ini tim yang sangat sulit untuk diajak bermain dalam pertahanan rendah. Ya. Kalau mereka diajak bermain dalam pertahanan rendah, mereka akan mendominasi. Saat kita bermain dengan pertahanan tinggi, mereka itu akan menunggu. Tapi mereka menunggunya itu enggak di lini pertahanan mereka. Tapi seperti ada di lapangan tengah mereka sudah stop di situ. Jadi di pertarungan di gelandangnya PSM ini kuat sekali. Nah, itu yang membedakan karakter permainan PSS.
PSM Makassar ya. Makanya kalau besok PSS tidak mencermati itu dan tidak melihat atau tidak mempelajari gaya permainan dari PSM, selesai di menit awal bisa kok. Gitu. Karena memang PSM ini karakternya jelas banget kok. Karakternya jelas banget. Dan mereka itu tidak pernah kendor sampai menit-menit akhir. Mati kencang terus gitu kan. Nah, ini yang menyebabkan PSS besok itu lebih berat menghadapi PSM di kandang sendiri. Meskipun itu main di kandang ya. Meskipun itu main di kandang, bukan jaminan itu PSS akan mudah mengamankan poin. Justru malah kalau nggak pinter-pinter melihat cara main, mengantisipasi gaya permainannya PSM, bisa jadi bumerang di awal menit loh. Di awal pertandingan bisa jadi masalah besar bagi PSS lagi. Gitu. Ya. Kalau lihat dari statistik memang PSM cukup walaupun kemarin hasilnya minor ya melawan Bali United ya kalah 1-0. Ya, tapi kalahnya mereka itu kan nggak pernah kalah dengan mudah. Iya. Kalau ada perlawanan dan catatan mereka di laga tandang juga cukup bagus ya. Kalau nggak seri ya menang gitu. Catatannya sangat sedikit kekalahan. Emang ini harus memang diwaspadai oleh PSS Sleman untuk bisa. Karakternya PSM itu hampir mirip dengan Semen Padang. Mungkin karena dua pelatihnya ini sama-sama dari Portugal ya. Dan kelihatan mereka itu satu liting lah, satu angkatan gitu. Gaya mainnya hampir sama. Cuma kalau Semen Padang ini lebih ke ofensif banget itu. Cuma kalau PSM ini lebih banyak menunggu. Tapi mereka menunggu tidak di low block, tapi di lapangan tengah mereka tunggu. Begitu masuk langsung press gitu kan. Nah, kalau pemain-pemain PSS besok sekali lagi malas bergerak atau mencari ruang, selesai di menit awal. Itu, Pak. Ya. Gimana, Bang? Kira-kira prediksinya besok hasilnya? Ya. Kalau dari kacamata kamu? Mainnya malam atau siang? Malam. Malam ya. Menang 1-0 sampai. Bagus ya. Ya. Bagus banget itu. Ya target 3 poin lah ya. Bisa capai. Oke. Gitu. Sudah lagi? Gitu? Ya, boleh. Sudah? Cukup? Berapa menit deh? Sudah? 50 dah. Oke. Oke, kita cukupkan dulu podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.